pada balita stunting, ada pada caki gitu aja ya? Tidak juga menghubungkan sama sekali kan ya? Tidak. Oke, ya baik. Ya, kalau sesuai dengan redaksi itu, kita langsung saja ke hasil. Ini kalau sesuai dengan subjudul yang ada, kalau kayak gini seolah kayak ada hubungannya riwayat TPLF dengan kejadian stunting jadinya, padahal isinya hanya menggambarkan jumlahnya yang sesuai riwayat yang kamu tentukan itu PPLR gitu ya, sekian-sekiannya saja pada balita stunting. Jadi nanti redaksi subjudulnya diperbaiki semua menyesuaikan tujuan khusus persis. Baik. Ya, persis untuk semuanya, baik yang hasil maupun yang pembahasan. Ya, karena isinya sudah sesuai, tapi subjudulnya saja yang tidak sesuai dengan tujuan khusus gitu ya. Baik. Yang nanti sejalan. Ya. Terus berikutnya yang akan saya klarifikasi adalah di poin 5, hasil kelima, riwayat pemberian MPASI. Nah, ini MPASI itu kamu membuat skor apa bagaimana? Iya Ibu, ada tingkatannya. Tapi di dalam tabel ininya sudah dihasilkan hanya sesuai proses itu ya? Langsung gitu. Oh iya, di sini langsung. Tapi kamu merumuskannya bagaimana untuk memproses ketemu tidak sesuai, kurang sesuai gitu? Oh, prosesnya baik. seperti apa ya? Dimasukkan ke dalam hasil akhir gitu, sesuai dan tidak sesuai. Oh, jika jawaban nomor 1 iya itu diberi apakah Ibu memberikan sebuah masa bayi berusia 6 bulan? Oh, baik. Riwayat pemberian MPASI ya. MPASI. Sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Oh baik, untuk pertanyaan yang pertama itu di bagian variasi menu hidang MPASI yang Ibu berikan pada anak ketika makan. Jika jawabannya A itu diberikan skor 0 Ibu. Jika jawabannya B diberikan skor 2. Jika jawabannya C itu diberikan skor 3. Untuk nomor 2 itu jika jawabannya A diberikan nilai 0. Kalau jawabannya B diberikan skor 2. Kalau jawabannya C skornya 3. Dan untuk nomor 3 itu jika jawabannya A itu diberi angka 3. Jika jawabannya B diberi angka 0. Jika jawabannya C diberi angka 1 Ibu. Nanti ini aja ya Mas, nanti di skor itu kan sudah sebentar ya 8, 9 gitu ya, ada 7 gitu ya. Iya. Nah, untuk menentukan skornya itu berarti adalah total jawaban. Iya, total jawaban dari kuesioner pertanyaan itu. Jadi kalau yang berapa itu, kalau yang kita begini sesuai kurang ya, sesuai kurang Kalau sama tidak sesuai Ibu. tidak sesuai. Iya. Kurang dan tidak sesuai. Tiga ya, 3 kategori kan ya? Iya benar. Ya, 3 kategori. Nah, ini berarti kalau yang penentuannya itu dari jumlah pertanyaan atau jawabannya pasien itu ya, ibunya itu. Iya. Menjawab dari pilihan untuk masing-masing pertanyaan itu. Iya Ibu. Ya, oke, berarti skornya yang mau pakai adalah yang itu saja, sesuai tidak sesuai gitu ya. Iya. Bukan ininya, bukan angkanya ya. Bukan. Berarti ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah di untuk imunisasi dasar itu kelengkapan dan tidak lengkap dan lengkapnya dimulai dari apa? Katakan lengkap itu yang seperti apa? Yang tidak lengkap itu yang seperti apa? Oh baik. Jika lengkap itu Ibu menyentang pada lembar kuesioner itu pernah diberi status imunisasi hepatitis B, polio, BCG, DPT dan MMR Ibu.
begitu. Jika salah satunya ada yang kosong itu diberikan tidak lengkap begitu. Berarti memang sama sekali tidak mendapatkan itu si balitanya itu waktu jadwal imunisasi memang tidak mendapatkan sama sekali. Kan ini balita kan yang balita kan ya? Iya. Umur 2 tahun 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, berarti kan imunisasi dasar itu kan dari umur berapa? 0 sampai berapa bulan? 0 sampai Imunisasi dasar. Dari komponen data imunisasi yang kamu sebutkan itu pemberiannya di pemberiannya di usia berapa? baik tadi. Ada nggak di teorinya? Status imunisasi 11 tahun. Untuk di teorinya tidak ada itu. Gimana? Untuk di teorinya tidak ada. Tak ada ya. Baik. Nanti ada jawabannya. Ya, itu kan kalau yang dasar itu apakah kamu ambil yang sampai 9 bulan berarti artinya sampai campak saja. Tapi kalau dilihat dari ini, kamu ada virus, ada apa ini banyak ya, HIV, ada tipoid begitu. Iya Ini ibu. apakah termasuk di dalam imunisasi dasar atau tambahan? Itu tambahin ibu. Nah, maksud saya apakah semua balita pada saat itu memang mendapatkan paketan ini semua atau tidak? Karena akan menjadi bias juga di dalam antara yang di kuesioner dengan Sama. yang di master tabel itu kan yang Oh, dimasukkan iya. hanya 5 ibu. wilayah itu Iya. maksud saya. Nah, ini apakah yang informasi yang lainnya itu dalam kuesioner tidak terpakai atau bagaimana? Terus yang termasuk atau kamu menggolongkan yang MR atau MR itu untuk imunisasi apa saja atau hanya khusus itu saja dalam menentukan ini di dalam master tabel ini kan sebutnya sentan ya. Iya. Karena pastinya kamu mengambil dari kuesioner penelitian kami. Nah, jawabannya kan dari situ. Status imunisasi anak dari centang yang mencetak ibunya pasien apa kamu yang mencetak? Saya ibu. Saya tanya begitu. Terus berdasarkan apa? Buku KI ya. Di KIA adanya apa saja imunisasinya? Ada semua ini kah atau tidak? Tidak. Nah, terus kamu ini kan tanyakan Ke ibunya. nah, mudah apa orang tapi dunia apa ya ada imunisasi DME, ada imunisasi tipoid untuk balita diberikan dalam usia berapa tahun? Tidak. Hah? Nah, teorinya ya nanti tambahin makanya karena aslinya kalau kamu definisinya adalah imunisasi dasar kok. Dasar Harusnya itu 5. sampai 9 bulan sampai campak. Sampai Iya, nah campak ini maksudnya apakah bagian MMR atau yang mana yang menurut kamu? Ini kan nggak ada campak ya. Iya. MMR atau apa ini apakah itu yang kamu maksud atau bukan? MR atau MR itu apakah termasuk campak di situ? Iya. Karena kalau dilihat dari data imunisasi ini belum menunjukkan bahwa ini ada dasarnya kan mana saja masuk ke dasar. Jadi kan tidak sama ya dengan yang lain. Iya. Dengan respondennya. Kan ini yang dicantumkan di halaman 79 kan yang sampling ya berarti kan. Apakah yang lain sama tidak menjawab ini semua atau tidak gitu maksudnya dengan komponen imunisasinya gitu. Nah, ini yang masih perlu ini kan ya. Menurutmu campak itu masuk dalam MMK atau bukan? Bukan ibu. Hah? Bukan, itu masuk mana? Terus dikatakan tidak lengkap itu saya sudah masih punya pertanyaan. Apa iya di
kebanyakan umurnya berapa? Mayoritas umurnya berapa yang stunting? Yang stunting umurnya 52 bulan sampai Ada sih nggak sih umurnya sih? Yang badan dan usia nggak ada ya? Yang responden. Dalam masa apa? ada. Umur berat badan Umur bulan, berat badan, bulan. iya. Oh, iya, 52, 25. Ya. Nah, itu kan berarti data-datanya kan data-data yang udah lewat itu. KMS-nya memang dipastikan masih ada itu buku KMS-nya. Masih. Jangan sampai nanti ini loh, apa namanya, datanya bias. Terus ini data waktu itu lihat beneran di KMS apa enggak, karena ini loh polio kemudian hepatitis gitu beneran tidak dikasihkan gitu. BCG juga beneran tidak dikasihkan gitu. Ibunya yang menjawab, Ibu. Tahu BCG itu apa gitu? Barangkali nggak tahu gitu. Sama yang ini juga, dia juga di hepatitisnya enggak, polio dan BCG polio kosong. Maksud saya beneran apa enggak gitu, makanya di hari gini gitu ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu, apa iya sampai tidak melengkapi gitu, sampai tidak melengkapi untuk imunisasinya. Ada data ini, padahal imunisasi sebelumnya ini yang MR banyak yang sudah mengajarkan atau mendapatkan, tapi kalau ditarik ke belakang ada aneh gitu mas. Jadi dipastikan lagi ya mas ya, Baik, Ibu. imunisasi ini, karena datanya jangan sampai nanti salah-salah kemana-mana gitu. Baik. Ya, pastikan lagi data. Berikutnya ada lagi pembahasan dari yang poin 1 itu penggunaan referensi yang kemudian safety ya. Itu mulai dari yang mana sih mas? Bagaimana, Ibu? Dari berat badan dibagi gitu apa? Yang mana? Referensi dari Kementerian Kesehatan itu memang dari awal ini, berat lahir, prediksi sampai ke akhir ini punyanya semua. Dari itu semua, apa ada campuran sumber yang lain? Dari ini semua, Ibu. Semuanya. Ya, berarti nanti penulisannya tolong diperhatikan ya. Baik. Jadi kalau hanya mengadopsi dari satu sumber, Sumber. tidak perlu tulis 2 kali di dalam satu paragraf. Baik. Ya, itu kalau yang mau disampaikan di depan di awal kalimat untuk kutipan itu atau di akhir. Akhir. Ya. Lalu untuk hasilnya adalah persentasenya 72,5 dari 66 gitu ya mas? Iya. Kamu ambilnya ini presentasinya. Terus ini setiap asumsi yang kamu tuliskan untuk mengeluarkan hasil itu tetap harus dicantumkan kutipan sumber kutipannya ini. Karena kamu berasumsi kan pastinya berdasarkan dari sumber kan. Iya. Nah, itu. Asumsimu menurut Siapa? Iya. Kalimatnya begitu semua. Jadi tidak boleh kamu sampaikan sendiri. Karena itu adopsi adalah kecuali kalau kamu menyebutkan datamu. Misalnya ini yang tidak termasuk di dalam ini ya pertanyaan penelitian atau di dalam tujuan khusus ya. Misalnya itu, tapi untuk menguatkan misalnya ada data imunisasi yang tadi. Data imunisasi kan ada dasar. Nah, kamu mau menguatkan untuk hasil imunisasi yang lain.
yang mengeluarkan hasil-hasil penelitian. Gitu ya. Ini hampir semuanya sebab punya asumsi tapi tidak ada Sumbernya. Kemudian di halaman 55 itu kalau menurut saya pembahasan itu yang penelitian ini jalan dengan penelitian oleh Pasera itu tidak relevan dengan hasil penelitian karena penelitian kan tidak menganalisis ya, hanya melihat sekiannya gitu. Nah, jadi untuk pembahasan pun mengeluarkan hasil itu ya yang sama. Karena tidak menghubungkan, tidak ada kaitannya apakah sih ini akan ada mengakibatkan ada stunting itu kan tidak bisa karena harus ada analisis yang harus kamu tentukan itu dulu gitu karena pengaruh tidak ada. Jadi menyimpulkan ada hubungan ada atau pengaruh itu harus melalui analisis dulu ya. Kalau ini kan enggak, jadi ini kurang relevan ya kalau kamu untuk mengeluarkan hasil penelitian. Baik. Ya, jadi yang kamu cari adalah yang sama-sama menunjukkan bahwa faktor ini menjadi faktor gitu. Hanya itu. Ya, dari yang seperti itu saja. Kemudian ini juga yang di yang dengan hasil imunisasi ini kamu persentase BCG 80%, kemudian hepatitis B 30% itu hitungannya dari data yang mana? Apakah yang dari cetak-cetak itu kamu Jumlahkan. jumlahnya bagaimana? Nanti di dalam juga di master tabel jumlahnya. Nah, itu baru cetakan saja kan? Iya. Nah, itu buatkan kode supaya menguatkan bahwa oh iya ini adalah 80%, oh iya ini Baik ya, Ibu. gitu ya. Karena tidak di dalam di hasil itu nggak muncul kan? Iya. Ya, hanya lengkap tidak lengkap Tidak. saja kan? Nah, itu karena kamu punya simpanan di belakang keterangan kayak gitu. Nah, tapi dilengkapi bahwa supaya apa ya bisa terbaca. Oh iya, 80% benar gitu maksudnya. Oh, baik. Ya. Baik Ibu. Yang sudah punya aja kan kelihatan dulu. Kemudian yang belum ada referensinya kalau ditambahkan referensinya ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa setiap kutipan itu meskipun berasumsi tetap harus ada referensi ya. Baik Ibu. Kemudian untuk pembahasan penelitian bisa dijelaskan ini Mas, ada link analisis dengan analisis hasil dalam bagaimana Penelitian ini terbentuk positif. Oh, sebenarnya Ibu untuk keterbatasannya itu cuma di teknisi lapangannya Ibu. Oh, kalau hanya itu saja ya? Iya. Karena nggak ada analisanya. Iya. Hanya ini saya minta penjelasan, nggak ada analisis gitu ya. Baik. Generasi hasil juga ada yang mau digeneralisasikan gitu maksudnya karena yang melihat sekian saja bedanya gitu ya. Baik Ibu. Fokuskan kepada yang memang menjadi kendala ya. Jadi Baik. ya, benar-benar berkendala lah sehingga penelitian ini menjadi tidak hasilnya tidak sesuai atau bagaimana itu yang disampaikan gitu. Baik Ibu. Untuk kesimpulan nanti juga menjawab tujuan khusus kalimat redaksinya ya sesuai dengan tujuan khusus. Jadi antara tujuan khusus kemudian di hasil ya pembahasan dan juga kesimpulan itu kalimatnya redaknya sama. Ya diperbaiki saja. Terus untuk yang pembahasan karena ini faktor ya masukan saya itu setiap hasil ini kan cuma ada dua ya. Iya. Masing-masing subnya jadi jangan semuanya baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap ada imunisasi itu kan sudah ini ya itu pembahasan yang tidak lengkapnya. Nah itu juga yang lain ditambahkan jangan cuma yang besar
Terima kasih Bu. Terima kasih Budi. Sudah bisa dipahami. Sambut Ibu. Lanjut ke etika sama Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pengaji, Budi, Penghani, serta rekan administrasi, Bu Nina. Selamat ya, Mas Chandra ya. Baik Ibu. Menyusul ya, biasa. Saya masih suka. Oke, saya mengenai tadi awal ya. Ini saya menemukan ada ketidakkonsistenan penulisan di halaman 7 sama di pasal 7 ya. Di 7 itu di Salosari wilayah Puskesmas Rembang, tapi di tujuan di Puskesmas Rembang kan nggak spesifik ya, jadi konsisten dari awal sampai akhir. Silakan untuk disamakan. Kemudian di lembar pengesahan juga masih ada kata proposal bagi hasil ya. Baik Ibu. Iya Kak. Kemudian di iya benar di lembar pengesahan. Iya. Kemudian kita masuk ke metode ke praktiknya. Untuk teknik sampling dulu deh yang ketiga. Teknik sampling yang dimaksud dengan proporsional stratif penetrasi sampling apa mas? Langsung buka kemarin kan ambil sampling katanya pakai tekniknya strata ya. Iya. Dibayar itu gimana teknisnya kemarin? Dipilih secara merata Ibu. Yang merata itu mana aja yang dipilih? Enggak. Karena terdiri dari 9 posyandu, itu dihitung dari jumlah dinilai dari jumlah sampel per posyandu, terus dibagi total populasi dari Salosari yaitu kan sebanyak 118, terus dikali total sampel yang dibutuhkan itu sebanyak 91, begitu Ibu. Jadi untuk hasilnya per posyandu itu ada 11, 6, 10, 8, 6, 6, 6, 23, 6 dan 11 Ibu. Jadi ketemu 91. Itu kan sesuai namanya ya, tekniknya kan proporsional, berarti dibikin proporsinya secara stratified, strata itu yang mana? Strata itu berarti karena ada berapa posyandu itu ya, ada berapa tadi 9. Iya Ibu. Nah itu strata karena ada di 9. Kemudian random itu gimana? Gimana maksudnya random? Tadi kan Jaka tuh udah bilang bahwa di posyandu ada yang jumlahnya 11, ada yang jumlahnya sekian. Nah di satu posyandu kan jumlahnya bukan hanya 11. 11 ya. Nah cara merandomnya gimana? Dari sekian dulu di posyandu itu kamu cuma ambil 11. Nah cara merandomnya gimana kemarin? Apa adanya aja, jangan ngambil sampling posyandu ini 11, gimana cara ngambil jumlah itu? Posyandu yang kedua 12, bagaimana cara kamu memilih 12 itu? Coba ceritakan. Untuk pengambilan posyandu dari setiap posyandu itu saya menanyakan ke kadernya Ibu untuk membutuhkan di posyandu ini sebanyak sekian begitu. Terus kadernya bagaimana milihnya? Kalau itu kan asistensi dibantu kader milih boleh, tapi secara apa yang sudah kamu rencanakan bahwa mau pakai random itu diimplementasikan benar-benar nggak kemarin? Menurutmu kalau pasrah ke kader terus Bu, yang penting saya kasih 11 itu randomnya? Enggak. Ya,
Kader. untuk nanti pakai bahasa yang ilmiah ya, tapi intinya untuk menyediakan hanya sejumlah yang kamu minta. Artinya kan nggak random ya. gitu ya. Baik Ibu. Lalu masuk ke jenis dan rancangan penelitian, mungkin ini redaksi, pemasangan kalimat ya, atau cara pemilihan sumber di paragraf 2 yang rancangan penelitian itu tertulis ada variabel independen, padahal punyamu itu kan cuma satu. Ya, jadi mungkin nanti milih referensinya atau kamu parafrase yang sesuai gitu ya, atau diganti variabel penelitian gitu, atau variabel yang dideskripsikan itu kan aman, jadi tidak kok ada dependen sama independen gitu ya. Terus di hasil, nah saya setuju dengan bukti. Jadi kalau memang tujuannya hanya menggambarkan setiap faktor resiko, ya, jadi sih yang membuat rancu itu mulai dari judul itu karena yang mempengaruhi yang berhubungan dengan judul. Yang mempengaruhi. Nah itu pengaruh tuh seolah-olah faktor ini Mempengaruhi pada, ini. nah itu mungkin pemilihan redaksinya yang membuat rancu ya. Cuma karena tujuan juga sudah jelas tertulis seperti itu sudah betul di hasil. Nah di setiap tabelnya tuh kalimat dengan kejadian stunting, kalau ada dihubungkan dengan itu kan kayak menghubungkan faktor itu dengan kejadian stunting. Nah biar tidak multi persepsi bagi pembaca gitu, biar tidak ada kesan bahwa oh ini analisis hubungan gitu, padahal cuma gambarin kok. Mungkin tadi sesuai masukan distribusi frekuensi riwayat BPLR pada balita stunting, ya kan? Bukan dengan stunting gitu, tapi pada balita stunting. Nanti yang lain gitu, distribusi frekuensi status imunisasi dasar pada balita stunting dan seterusnya. Nah itu udah, kalau redaksi kalimatnya seperti itu udah jelas, cuma gambarin setiap faktor risiko tadi aja, nggak ada kesan menghubungkan gitu ya, melihat pengaruh. Nah nanti dikemas seperti itu semua. Kemudian data imunisasi, benar kan Zat? Iya. Hasil yang data imunisasi dasar gitu. Padahal ini sudah difilter, dulu itu imunisasinya banyak. Ya, terus saya minta untuk spesifik namanya imunisasi dasar itu ada berapa kan? 5 Ibu. Iya, ada 5 ya. Kamu sudah tuliskan, saya lihat di master tabelnya. Apa aja 5 imunisasi dasar? Polio, hepatitis B, ya. DPT, BCG, sama campak apa sih? Ya, atau bahasa imunisasi yang sekarang sama gitu. MR. Ya. Nah, kalau DPT itu biasanya include DPT, HB, HIV gitu kan, include DPT gitu ya. Jadi dari 5 imunisasi dasar yang itu saya lihat di master tabelnya sudah tersambung 5 itu. Cuma tadi ada tambahan ini ya, jumlah. Karena kamu membahas kan ngomongin mana persentase yang paling enggak. Berita-berita itu paling banyak enggak diimunisasi apa sih gitu kan? Iya. Tapi di datanya, di master tabelnya ternyata belum kamu jumlah ya, jadi nanti silahkan dijumlahkan. Sama tadi perihal Putin meragukan ini emangnya ibu-ibu udah ingat gitu ya, sudah sekian tahun yang lalu, terus imunisasinya betul-betul diberikan ke anaknya atau tidak gitu. Secara teknis kemarin itu nanya kok, atau kamu buka rekam medis? Rekam medisnya apa kalau balita-balita itu? Nanya. Tok. Berarti itu juga masuk ke batasan. Iya enggak? Baik Ibu. Iya. Emangnya di proposal dulu kamu merencanakan teknik pengambilan datanya, instrumennya apa? Coba dibagikan. Kuesioner sama buku KIA Ibu. Nah, kuesionernya oke, kamu bikin. KIA-nya tidak dipakai, ya kan? Berarti secara implementasi cuma mengandalkan kuesioner, nanya Bu, isi gitu kan? Ada yang dicek, ada yang tetap keterbatasan. Baik, Karena dari total berapa sampel itu tidak sama rata perlakuannya, berarti kan ada yang dicek di buku KIA-nya, ada yang tidak, yang artinya bisa menimbulkan apa? Ya potensi recall-nya setiap ibu bias beda-beda. Nah, itu juga menjadi keterbatasan
tambahkan di situ ya, Baik. perihal tidak semua dicek ya, atau tidak semua dipastikan melihat rekam medis ya, atau Baik. buku Kayak- yang objektif yang valid dari situ ya, tapi ternyata sebagian hanya nanya-nanya tok. Nah, akhirnya menjadi keterbatasan yang berpotensi bias. Terus oh iya, tadi sudah disebutkan 5 imunisasi dasar lengkap gitu. Tapi apakah yang dimaksud 5 imunisasi dasar lengkap itu sekedar HB sepisan, BCG sepisan, polio, DBT, campak semuanya cuma sekali tau? Enggak. Itu kamu terus sampai ke situ enggak? Coba polio harusnya berapa kali? Iya. Tidak melusur sampai situ Ibu. Harusnya 4 kali. DBT enggak tahu Nggak tahu. berapa kali. Campak berapa kali? 1 kali. Nah itu. Sing 1 kali terus kebetulan di master tabel centang, oke aman. Lah yang minimalnya tadi 3 kali atau 4 kali. Gimana nggak sampai ke Oh, situ? iya. Jadi di master tabel yang kamu tandain strip itu apakah misalnya polio harusnya 4 ternyata cuma 1 sehingga kamu strip nggak centang? Nah, itu bias lagi datanya, ya nggak? Iya Ibu. Dan entah kamu mau terus berulang atau memang sudah yakin, iya Bu, pokoknya kemarin yang strip itu memang udah yakin bahwa ibu itu nggak mengimunisasikan polio yang harusnya 4 ternyata cuma 3 gitu. Tapi ya akhirnya jadi nggak mendalam analisisnya ya, karena jangan-jangan 1 kali enggak itu karena memang pas jadwal anaknya itu sakit sehingga nggak bisa diimunisasi, ternyata bulan berikutnya dia udah bukan balita lagi gitu, udah umurnya udah nambah sehingga kewas imunisasi kan bisa jadi hal seperti itu tidak teranalisis secara detail gitu ya. Itu juga tetap Batasan. Ternyata peneliti hanya menanyakan yang penting 5 imunisasi itu udah belum, tanpa memberikan batasan yang jelas bahwa polio harusnya 4 kali, DBT harusnya berapa kali ya. Baik. Itu juga menjadi keterbatasan. Terus di pembahasan ini ya, jadi keterangan prosentase imunisasi mana yang paling banyak itu tadi sudah saya sampaikan ya, sesuai masukan rutin ya, jumlahnya mana imunisasi yang paling banyak di skip oleh ibu-ibu itu gitu ya. Terus dalam pembahasan juga tadi bahas yang apa rutin, yang prosentasenya besar atau yang prosentasenya kecil juga harus dibahas. Itu tadi sebetulnya kalau kita menemukan hasil itu tidak boleh ketika membahas itu memaksakan bahwa iya temuannya harus itu nggak boleh maksa. Ketika hasilnya demikian ya memang dibahas demikian. Maksudnya hasil yang berlawanan dengan teori pun harus dijadikan temuan gitu loh. Ya nggak tadi maksudnya mungkin begitu ya. Jadi ketika mayoritas justru yang tidak BBLR itu kan berlawanan sama teori, ya kan? Iya. Secara teori biasanya malah yang BBLR tuh yang dia bakalan statik, tapi ternyata temuannya justru sebagian besar tidak BBLR pun stunting. Nah ini justru menjadi temuan yang menarik, yang artinya stunting di lokasi wilayah kamu meneliti itu bisa jadi karena faktor lain yang belum diukur. Kamu udah nyebutkan membahas gitu nggak? Kalau Bisa ditambahkan nggak? bisa jadi Oh, karena ada Ibu, faktor yang selain lainnya. ada. Ada ya? Ada, Sudah Ibu, ya? ada. Kan banyak banget. Jangan-jangan memang di situ karena sanitasinya kah? Karena keturunan tinggi badan ibunya kah? Karena pola asuh kah? Karena ibunya anemia kah? Cuma kan memang datanya nggak kamu ambil ya. Iya. Jadi mungkin ya nanti sekedar teoritis aja bahwa mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor lain berupa apa-apa gitu kan. Faktornya kan kalau secara teoritis bisa banyak ya, kalau kamu nggak punya data realnya itu ya. Baik, Jadi Ibu. mungkin ya redaksi kalimatnya sebagian besar balita stunting memiliki imunisasi, yang imunisasi ya misalnya imunisasinya lengkap, malah justru kan sebagian besarnya Iya. riwayat ASI eksklusifnya
BPASI-nya juga kan sebagian besar itu malah yang berlawanan dengan teori semua gitu, tetapi tetap stunting kok. Artinya yang disoroti atau dibahas itu tidak melulu hanya faktor yang sedang kamu teliti, tapi karena faktor-faktor lainnya. Itu ya. Baik Ibu. Di pembahasan. Terus keterbatasan tadi sudah saya sampaikan satu persatu. Kemudian di simpulan juga nanti nyambung ke abstrak ya. Di abstraknya kamu karena ada redaksi kalimat ngomongnya berpengaruh itu apa yang tadi saya baca, intinya jangan ada kata berperan ya, ada kata berperan dalam kejadian, nggak bisa kan kamu cuma gambarin ya. faktor resiko, jadi jangan disimpulkan bahwa berperan dalam kejadian stunting ya, itu tidak pas gitu. Nanti redaksi kalimatnya baik yang di abstrak ringkasan maupun yang di simpulan disesuaikan ya. Dari saya mungkin itu. Terima kasih Bu. Di abstrak itu berdasarkan poin-poin dari apa yang harus dilakukan di abstrak. Kita ada tujuan penelitian sebelum ada ya kan input ya, production, hasil ada tujuan dari produksi juga metodologi dan sebagainya. Cakupan itu berbeda ya. Terus ini terbatasan kalau nggak ada tanda tangan, sebenarnya tanda tangan itu Sampun Ibu, yang asli disimpan. Iya benar. Jadi dengan jumlah sampel cuma 118 sih nggak perlu disolving sih, langsung bisa Harus harusnya. Lanjut dengan 91 ya. Faktor yang menyebabkan stunting di Desa Losari selain faktor ini Ibu, ada ya BBR itu ada faktor penyakit riwayat infeksi Bu. Iya. Terus jenis kelamin bisa. Iya Ibu bisa. Di kalau jenis kelamin itu berbeda antara laki-laki dan perempuan standarnya iya untuk masuk di badan normal tinggi badan. Oh kalau laki-laki itu tinggi badannya lebih tinggi misalnya sebagai berat badannya lebih besar, itu standarnya memang beda. Tapi kalau jenis kelamin itu mempengaruhi stunting itu saya nggak Tidak. tahu dicek lagi. Baik. Kalau yang infeksi dan penyakit kronis ya betul ada beberapa seperti itu ya. Iya, sama pola asuh pada anak itu. Nah, itu tadi harusnya bisa jawab itu ya. Iya. Adalah oke, terus cek di penulisan daftar pustaka ya. Antara kasus penelitian dengan yang di daftar pustaka itu harus sesuai. Kalau pakai nama belakang, misalnya nama belakang semua. Lalu saya cek di depan ada yang namanya Ipan, ada yang namanya Kakak. Made itu kan nama orang Bali ya. Iya. Masih di depan ada Sandika Made
Gimana Ibu? Kamu punya alarm? Iya, SMS ya? bukan alarm. Tadi ya, selain terkait dengan tadi cakupan ASI yang kamu tidak detail menanyakannya itu maksudnya keterbatasan ya. Iya. Oh, ASI. Imunisasi. Nah, imunisasi. Itu mungkin tambahan dari saya cukup. Saya waktu saya kembalikan ke Dewan Pengurusan Lembaga Baik Ibu. Mungkin silakan mungkin. Baik, untuk secara keseluruhan bisa diterima hasilnya hanya beberapa koreksi itu ya. Iya, baik. Nanti disempurnakan, tadi sesuai dengan masukan masing-masing, jadi untuk memvalidasi saja. Baik, Ibu. Data yang tadi kurang ya, untuk memastikan saja lah biar ini memang datanya data yang tidak valid. Baik. Jadi kesimpulannya untuk ujian jaga ternyata bagus. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ini kan tidak hanya dari